Halo semuanya, kalau kamu lagi ngerasa hidup ini berat, merasa kayak lagi jalan di lorong gelap tanpa ujung, tenang, kali ini aku punya sesuatu yang bisa bikin kamu bangkit lagi. Yap, kita akan bahas kata-kata motivasi bahasa Jepang yang nggak cuma keren didengar, tapi juga punya makna dalam yang bisa bikin semangatmu meledak. Jadi jangan di skip ya, karena di akhir video ini aku jamin kamu bakal punya motivasi baru yang siap nge-push hidupmu. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan Jadi kenapa sih kita ngomongin kata-kata motivasi bahasa Jepang? Nggak sekedar biar keren pas dipajang di bio Instagram loh. Jepang itu dikenal sebagai bangsa yang pantang menyerah. Istilah Gambaru misalnya, artinya berusaha sekuat tenaga. Ini bukan cuma kata, tapi gaya hidup. Kalau di Indonesia mungkin mirip dengan pantang mundur sebelum berhasil. Gimana? Keren kan? Makanya aku pengen ngajak kamu belajar dari prinsip-prinsip hidup mereka. Pernah nggak kamu mikir, kenapa ya orang Jepang kok kayaknya selalu sukses? Rahasianya ada di kata-kata ini. Konsep Gambaru. Oke, kita mulai dari kata pertama, Gambaru. Ini adalah salah satu kata paling populer di Jepang. Kalau kamu lagi kerja keras dan temanmu di Jepang bilang, "Ganbatte nih," itu artinya semangat ya. Kata ini sering dipakai saat seseorang butuh dukungan, baik itu pas mau ujian, kerja lembur, atau bahkan saat ngejar gebetan. Beneran loh. Nah, gimana cara kita pakai prinsip Gambaru ini? Sederhana, coba bayangin kamu lagi kejar target pekerjaan, tapi tiba-tiba ada masalah. Biasanya apa? Ngeluh, menyalahkan keadaan. Ini saatnya kamu bilang ke diri sendiri, Gambaru, gue harus berusaha lebih keras. Bukan cuma ngomong doang, tapi harus action. Contoh nyata, bayangin kamu lagi ikut lomba lari maraton. Di kilometer ke-30, kakimu mulai terasa berat banget. Napas ngos-ngosan dan pikiran mulai nyuruh kamu untuk berhenti. Ini saatnya Gambaru muncul. Kamu bilang ke diri sendiri, ayo tinggal 12 km lagi. Gue udah sejauh ini, masa nyerah sekarang? Langkah demi langkah kamu terus maju dan akhirnya bisa nyentuh garis finish. Sensasi kemenangan itu cuma bisa dirasain kalau kamu melawan keinginan buat nyerah. Nah, terus gimana cara praktis menerapkan Gambaru dalam hidup sehari-hari? Caranya tuh gampang banget. Pas ngerjain tugas atau deadline. Kalau lagi ngerasa mentok, coba pecah tugas besar jadi tugas kecil. Fokus satu persatu. Jangan mikirin semuanya atau sekaligus. Karena itu bikin beban terasa lebih berat. Saat belajar hal baru. Lagi belajar bahasa asing, coding, atau keterampilan baru, jangan gampang nyerah pas mentok di satu materi. Ingat, Gambaru. Cari video tutorial, tanya teman, atau cari cara belajar yang lebih cocok. Ketika menghadapi masalah pribadi, ada masalah keluarga, keuangan, atau hubungan, ingat, setiap masalah pasti ada solusinya. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dengan prinsip Gambaru, kamu diajak buat terus berusaha sampai nemuin celah solusinya. Pernah gagal dan menyerah? Tahan dulu, mungkin cuma satu langkah lagi menuju keberhasilan. Ingat, Gambaru bro. Konsep Kaizen. Selanjutnya ada satu konsep keren dari Jepang, Kaizen. Artinya perbaikan terus-menerus. Ini bukan cuma buat perusahaan, tapi bisa juga buat diri kita sendiri. Bayangin deh, kalau setiap hari kamu perbaiki 1% dari kebiasaanmu, dalam setahun kamu udah berkembang 365%. Kebiasaan kecil kayak bangun lebih pagi, baca buku 10 menit, atau olahraga 15 menit bisa jadi game changer buat kamu. Apa bedanya Kaizen dengan perubahan besar? Kalau perubahan besar itu sering bikin kita stres dan takut gagal. Kaizen justru ngajak kita buat mulai dari hal kecil. Misal, kamu pengen hidup sehat. Kalau langsung maksa diri buat olahraga 2 jam sehari, kemungkinan besar ya kamu bakal nyerah. Tapi dengan Kaizen, kamu mulai dari 10 menit olahraga tiap hari. Gampang kan? 10 menit. 10 menit deh. Contoh nyata nih. Dulu aku sering banget tunda-tunda kerjaan. Akhirnya aku bikin prinsip Kaizen dengan cara bikin target kecil-kecilan tiap hari. Misal, hari ini aku cuma mau beresin satu tugas dulu. Besok nambah satu lagi. Nah, nggak kerasa, seminggu kemudian produktivitasku tuh naik drastis. Ini setiap hari ya aku bisa bikin satu video loh dalam seminggu ini. Terus gimana cara praktis menerapkan Kaizen dalam hidup sehari-hari? Bangun kebiasaan positif.
Mulailah dari langkah kecil, mulai rajin baca buku, jangan langsung targetin 1 buku seminggu, mulai dari 10 menit baca per hari. Dimenitin ya, kasih timer, 10 menit dah selesai tutup gitu. Meningkatkan produktivitas. Daripada ngerjain semua tugas dalam satu waktu, pecah jadi tugas kecil-kecil. Kerjanya tugas kecil itu jauh lebih ringan daripada ngelihat 10 tugas besar sekaligus. Perbaikan diri secara bertahap. Mau jadi versi terbaik dari dirimu, jangan ngoyo, coba perbaiki satu hal kecil setiap hari. Misal mulai dari bangun lebih pagi 10 menit lebih. Mau berubah tapi bingung mulai dari mana, mulailah dari 1% aja per hari. Kuncinya tuh kaizen. Konsep Shikata Ganai. Pernah nggak kamu ngalamin situasi yang bikin kamu ngerasa ini udah nggak bisa diapa-apain lagi nih, ampun ya ampun ya ampun. Di Jepang mereka punya istilah Shikata Ganai yang artinya ya udahlah nggak bisa diapa-apain. Ini bukan pasrah tapi cara bijak buat menerima keadaan yang di luar kendali kita. Contoh nyatanya nih, coba bayangin kamu udah kerja keras banget buat persiapan presentasi, tiba-tiba listrik mati pas jam tayang. Kesel nggak? Kesel lah. Tapi kalau udah nggak bisa diubah, ya udah Shikata Ganai aja. Alihkan fokusmu ke solusi, bukan keluhan. Orang Jepang percaya kalau kita buang energi buat hal yang nggak bisa kita kontrol, itu cuma buang-buang waktu aja. Gimana cara praktis menerapkan Shikata Ganai ini? Nih, simple banget. Hadapi situasi tak terduga. Kalau rencana gagal karena hal di luar kontrolmu, fokus ke solusi daripada ngeluh. Jaga keseimbangan emosi. Latih diri buat menerima kenyataan tanpa overthinking. Beradaptasi dengan cepat. Saat ada perubahan mendadak, jangan panik. Gunakan logika buat cari solusi terbaik. Nah, gagal tuh bukan berarti selesai ya. Terkadang kita cuma butuh bilang ke diri sendiri, Shikata Ganai. Konsep Ikigai. Terakhir kita sampai ke konsep yang mungkin paling banyak kamu dengar, Ikigai. Secara harfiah, Ikigai berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Ini adalah konsep menemukan makna hidupmu, sesuatu yang membuatmu merasa hidup ini layak untuk dijalani. Contoh nyata nih, ada orang yang Ikigai-nya tuh keluarganya. Setiap pagi mereka bangun dengan semangat karena pengen kasih kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk mbahnya, untuk mbah buyut, mbah canggah, dan lain sebagainya. Ada juga yang Ikigai-nya itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion. Bayangin kamu kerja di bidang yang benar-benar kamu suka, otomatis semangat kerja nggak perlu dipaksa. Cara praktis menerapkan Ikigai itu simple banget, seperti ini ya. Kenali passionmu, apa yang kamu suka lakukan bahkan tanpa dibayar. Temukan keahlianmu, apa yang kamu bisa lakukan lebih baik dari orang lain. Identifikasi apa yang dibutuhkan dunia, apa kebutuhan yang bisa kamu isi. Temukan cara menghasilkan uang, apa yang bisa membuatmu hidup dari passion itu. Bikin video lah, upload di YouTube, dapat AdSense bro. Kamu masih nyari tujuan hidup? Dengar ini baik-baik, mungkin kamu cuma butuh menemukan Ikigai. Dari semua kata-kata motivasi bahasa Jepang ini, mana yang paling ngena buat kamu? Apakah gambaru buat semangat terus berusaha? Atau mungkin kaizen buat perbaikan diri setiap hari? Atau kamu lebih cocok dengan konsep Ikigai, nyari tujuan hidup? Apapun itu, ingat satu hal, semua kata ini bukan cuma buat dihafalin, tapi dipraktekkan. Oke? Jadi, yuk mulai dari sekarang, gambaru pas ngadepin tantangan. Terapkan kaizen buat berkembang setiap hari, dan temukan Ikigai-mu supaya hidupmu lebih berarti. Kalau suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu ya. Aku akan terus berbagi inspirasi baru buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat ya, semangat itu menular, jadi sebarkan ke orang-orang di sekitarmu. Oke, mari kita tutup dengan kalau kamu masih di sini sampai akhir, aku yakin kamu orang yang mau berubah.
Yuk praktekin kata-kata motivasi bahasa Jepang ini dan jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Oke bro,